Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilahi dengan NIM F112222010006. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang asesmen perkembangan anak usia dini. Apa saja sih yang harus dibahas? Yang pertama ada asesmen sistem pendidikan dan pembelajaran anak usia dini, dan yang kedua hakikat asesmen perkembangan anak usia dini, yang ketiga karakteristik dan penggunaan asesmen formal ke anak usia dini, dan yang keempat karakteristik dan penggunaan asesmen informal perkembangan anak usia dini, yang kelima karakteristik dan penggunaan asesmen alternatif perkembangan anak usia dini, dan yang terakhir ada laporan perkembangan dan laporan akhir. Nah, yang pertama yang harus kita bahas yaitu asesmen dalam sistem pendidikan dan pembelajaran anak usia dini. Asesmen penilaian yang digunakan dalam pendidikan anak usia dini dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan tentang kedudukan program pendidikan prasekolah atau usia dini yang dilaksanakan. Sedangkan secara lengkap, batasan dari penilaian pendidikan anak usia dini dapat didefinisikan sebagai suatu upaya dan proses memilih, mengumpulkan, serta menafsirkan informasi tentang posisi, program maupun anak, baik terikat dengan pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, perubahan, serta kemampuan yang menjangkau berbagai aspek bidang pengembangan melalui cara yang benar, tepat, akurat, terencana, dan sistematis pada dimensi proses maupun hasil, sehingga keputusan sesuai tujuan dan sebagaimana yang telah ditetapkan pada evaluasi perkembangan anak usia dini. Asesmen lebih banyak digunakan daripada evaluasi yang bersifat formal atau menggunakan tes standar. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang hakikat asesmen perkembangan anak. Hakikat asesmen perkembangan anak dibagi menjadi 4, yaitu makna dan urgensi, kemudian ada sasaran asesmen anak usia dini, yang ketiga tujuan asesmen, yang keempat prinsip asesmen. Nah, yang pertama harus kita bahas yaitu makna dan urgensi asesmen. Seorang ahli mengupakan bahwa asesmen sebagai suatu proses pengumpulan informasi tentang seseorang anak yang digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Kemudian yang kedua, sasaran dan asesmen anak usia dini. Dalam asesmen berbasis perkembangan, pelaksanaan asesmen diarahkan pada penelaah dan pendeskripsian berbagai perubahan nyata, berbagai aspek psikopis dan terjadi pada anak usia dini. Nah, yang ketiga, tujuan asesmen penyaringan, menggambarkan beberapa jenis keterampilan serta penyusunan. Dan yang terakhir, prinsip asesmen, yaitu mendidik berkesinambungan, objektif, akuntabel, serta transparan, dan menyeluruh serta sistematis. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dan penggunaan asesmen informal perkembangan anak usia dini. Nah, menurut orang Amerika, Psychological Association 1974, manual tes harusnya menyatakan secara eksplisit dan aplikasi yang tersebut dianjurkan dan harus menggambarkan dengan jelas psikologis pendidikan. Yang kedua, harus ada prosedur yang ditetapkan untuk mengelola dan menilai dalam ujian setiap masalah dengan administrasi atau pengecualian. Untuk prosedur administrasi harus dijelaskan dengan jelas. Kemudian yang ketiga, harus ada deskripsi tentang bagaimana menginterpretasikan hasil tes, manual tes yang dikembangkan, memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana memaknai sepenuhnya membandingkan skor individu anak dengan yang lain. Yang keempat, harus ada deskripsi populasi sampel yang percobaan dari tes dikembangkan. Ini adalah sebuah
pertimbangan penting jika skor komparatif pada tes adalah berdasarkan sampel putih kelas menengah perkotaan barat tengah atas. Perbandingan skor individu anak memungkinkan berarti lebih sedikit jika anak tersebut sebagian besar berasal dari Afrika Amerika. Pada umumnya atas sesuai untuk populasi tersebut yang diuji. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik dan penggunaan asesmen informal perkembangan anak usia dini. Nah, asesmen informal bisa berupa komentar-komentar guru yang diberikan atau diucapkan selama proses pembelajaran. Nah, asesmen ini biasanya dilakukan dengan cara lebih terbuka, seperti kegiatan observasi, inventory, partisipasi, dan diskusi. Kemudian, metode asesmen informal dilaksanakan lebih spontan dan kurang terlihat. Biasanya terjadi selama proses pembelajaran. Contoh metode ini seperti observasi dan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran dan refleksi siswa. Adapun penggunaannya dengan evaluasi penempatan, evaluasi diagnostik, dan perencanaan evaluasi, dan evaluasi formatif dan sumatif. Nah, yang kelima ada karakteristik dan penggunaan asesmen alternatif perkembangan anak usia dini. Nah, asesmen alternatif antara lain yang pertama mempertimbangkan kompleksitas dan pemecahan masalah. Yang kedua, menghubungkan asesmen secara eksplisit terhadap kurikulum dan melibatkan siswa, guru, dan yang lainnya dalam penilaian kinerja dan memenuhi syarat-syarat keadilan. Dengan kata lain, asesmen alternatif mengharuskan adanya kriteria-kriteria asesmen yang dikenal siswa lebih lanjut yang tercantum dalam rencana aktivitas pembelajaran dan rencana kurikulum. Usaha intelektual siswa memiliki relevansi dengan dunia nyata di atas proses asesmen. Penggunaan asesmen alternatif ini dikembangkan dengan pengukuran objektif, tugas asesmen, kejelasan dan pernyataan kriteria dan skor dari rubrik. Penilaian ini tidak hanya pada bagaimana siswa belajar, namun bagaimana menyelesaikan suatu produk. Kemudian yang terakhir ada laporan perkembangan dan laporan akhir perkembangan anak usia dini. Nah, laporan perkembangan adalah suatu macam laporan untuk menyampaikan perkembangan, perubahan, atau tahap mana yang sudah dicapai dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Laporan keadaan adalah laporan yang menggambarkan kondisi yang ada pada saat laporan itu dibuat. Laporan perkembangan anak usia dini merupakan sarana komunikasi antara lembaga pendidikan atau guru, anak, dan orang tua. Oleh sebab itu, laporan perkembangan anak kepada orang tua adalah bagian penting dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan antara lembaga pendidikan dengan anak dan orang tua. Sedangkan laporan akhir adalah penyampaian laporan hasil asesmen terhadap keluarga dalam bentuk tertulis, ataupun lisan. Laporan hasil asesmen tertulis disampaikan bersumber dari data yang dikumpulkan melalui portofolio. Sedangkan laporan hasil asesmen lisan disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan dilaksanakan dengan konsultasi antara guru dan orang tua, dan pengumpulan data hasil asesmen ini dilakukan dengan observasi maupun portofolio. Baik, sekian dari penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya Nur Ilahi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.